teman-teman yang punya drop point di pinggiran mereka sangat aman. Dan juga gue sempat pengen notice yang tadi lu bilang, gue setuju, nggak terlalu pasif. Berbeda ketika kita berada di fase play-ins, Bigan. Di play-ins kemarin itu round pertama, sumpah itu pasif banget sampai ke round 10 belum perang. Bahkan cuma beberapa kali tembakan, kalau nggak salah waktu itu 17 ya di play-ins ya. 17 peluru. 17 peluru. Tadi itu beda banget. Di mana-mana perang, tapi kali ini yang terjadi. Iya, yang mana kali ini dari Madura Prime Esports berhasil untuk mengamankan 1 poin eliminasi pertamanya. Ada rupanya anak-anak dari tim Rebellion Tabor, Mr. Home. Hampir saja terlihat, tapi upaya pengejaran terus dilakukan oleh seorang Danis ke arah bawah sana. Mr. Home sudah mulai terlihat, bahkan terpantau Ikram. Dan Danis rupanya yang berhasil mengeksekusi 2 poin eliminasi untuk Madura Prime Esports. Harusnya ini menjadi bekal yang baik untuk mereka supaya bisa bermain lebih hati-hati lagi. Seharusnya jadi bekal yang sangat baik karena kita mendapatkan 2 poin eliminasi atau bahkan 1 aja seminimalnya kita dapatkan di early. Jadi mental boost banget. Kalau nggak salah tadi sempat dibilang meta tabrak-tabrak ya. Udah emang benar-benar terjadi di malam hari ini. Dan emang sejatinya mereka ini berjumpa di satu komponen yang sama. Drop zone mereka juga sama. Sempat ini ada si Rebellion juga dan bahkan bikin perang kembali. Yap. Rupanya 2 orang tersisa dari tim Rebellion Tabor. Seorang Hiu masih bisa untuk mendapatkan gardu di area belahan bumi yang lain. Dari tim Onyx Olympus itu sendiri ini hanya ada 1 orang di area yang bersinggungan bersama dengan Rebellion Tabor. Ini artinya harusnya 3 member yang masih tersisa dari tim Onyx Olympus berada di area drop zone mereka tanpa ada gangguan sama sekali. Seharusnya mereka ada di area conceal hall dan 1 orang yang berhasil pick off tadi berhasil untuk diselamatkan kembali. Ya gue rasa dari si Onyx ini dia kayak belajar dari kesalahan karena kemarin kan kalau nggak salah juga di sesi play-ins kemarin mereka ada di Oldhampton. Kali ini bahkan Oldhamptonnya itu ada si Ombak dan juga teman-teman dari Eko. Kemungkinan terbesar mereka bakal aman di sana, Bigan ya. Tidak ada gangguan sama sekali karena di Shrines biasanya kan ada EVOS ya. Kali ini EVOSnya nggak ada jadi mereka aman. Dan bahkan gue ngerasa nggak cuma si Ekonya doang yang bermain lepas, ada kayak tim-tim lain contoh juga Bonafide yang emang kalau gue rasa jauh daripada peperangan. Dan bahkan Tang City berjumpa, Bigan. Iya ya, First Riders yang berhasil mengamankan 1 orang dari tim Tang City Esports itu sendiri. First Riders harus benar-benar belajar dari game pertama ketika mereka harus war di early game dengan mempertahankan kompon kekuatan mereka ini gagal. Tapi di round selanjutnya kali ini kita melihat rupanya 1 knockdown yang diberikan oleh seorang Riz berhasil dijawab dengan tuntas oleh Azril dan Lord masih bisa diselamatkan. Masih bisa terselamatkan dan bahkan kita bisa bilang mereka ini berjuang hanya bertiga karena si B-nya tadi sempat ngalamin Connection issue, lag gaming di sana terlihat. Walaupun si Lordnya berhasil dijatuhkan dan si Tang City sempat memberikan perlawanan. Enggak apa-apa, walaupun kita tumbang, seenggaknya kita memberikan perlawanan dan cukup memberikan ketar-ketir bagi anak-anak Alien Afghan. Ketika si Alien Afghan ini jatuh 1 orang, dia cukup cerdik. Mungkin dia udah natis sejauh selama yang tadi udah berjalan ya. Ada 1 orang, jadi kayak dipancing. Oh my god, ini nih sakit banget. Niatnya pengen menghidupkan 1 orang dan gercep banget sih si Ekonya, langsung menggunakan kalau nggak salah dari reference itu ada launchpad ya. Betul. Kalau nggak salah ada launchpad jadi sempat langsung digunakan dan inilah Bigan. Kita lihat MVP kita, ada Surya bukan Surya Dharma nih. Yoi, Surya berhasil mendapatkan MVP di round sebelumnya. 1 angin segar didapatkan oleh GRC Aphrodite yang sebelumnya di babak play-ins. Kalau misalkan kita mau bahas dari tim GRC Aphrodite itu sendiri, mereka di play-ins kemarin agak ketar-ketir nih ngelihat poinnya lolos atau enggak ke final. Bahkan ketika di pengumuman kemarin dari play-ins, coachnya nangis di belakang, ternyata kita lolos gitu loh. Dan terharu. 1 pembuktian dari tim GRC Aphrodite, mereka berhasil kalau menurut gua menunjukkan atau membuktikan poin mereka di game pertama ini nggak buruk juga. Bahkan harusnya ada di middle table sih seharusnya untuk GRC Aphrodite itu sendiri dan masih ada kesempatan yang cukup terbuka untuk GRC supaya bisa masuk di top 3 atau bahkan menjadi orang yang pertama yang paling atas. Tentunya masih sangat besar ya peluangnya karena yang kita tahu kan kita ada 6 round ya. Yang sudah berjalan nih round kedua cukup menarik karena malam hari ini nggak cuma tabrak-tabrakan juga. Malam hari lagi gue salah mulu nih. Ada apa? Gue terlalu terfokus nih kayaknya Bigannya. Kalau gue rasa Bigan dari Madura Prime ini cukup unik. Kenapa unik? Dari Madura Prime gue bisa sebut nih dukun map. Kenapa dukun map? Dia masukkan Danis dan ini emang terbukti.
Satu orang si Amer tuh terculik kok dari Rebellion. Iya ya, ada impact tersendiri ketika Madora Prime Esports ini memiliki seorang Danis di area Kalahari ya. Mungkin ini bakal jadi satu keunggulan yang bakal dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Madora Prime Esports ketika mereka juga berhasil mendapatkan satu knockdown ke arah tim dari Rebellion Tabor. Amerta harus segera mendapatkan follow up, tapi rupanya Heyu bergerak mundur untuk meninggalkan Amerta karena harus ditinggalkan, dan Heyu bakal melarikan diri menuju ke arah belakang, bahkan satu tembakan menuju ke arah seorang Heyu, dan rupanya Rebellion Tabor yang dua orangnya tadi sudah ditataki oleh Madora Prime di area seputaran confinement. Betul. Jadi sempat kalau nggak salah gue itu ngelihat si Force ya. Kalau nggak salah sempat ngeliat si Force, dia sebelum main ini tuh kayak ngaji dulu Bian. Puasa dulu, dia kan tingkatkan keagamannya, dan ini berpengaruh besar. Tetapi nggak terlalu aman dia di hari ini karena barusan aja nge-pick up Rebellion Tabor. Emang Rebellion Tabor itu kayaknya udah kebaca sih pergerakannya dari Council Hall. Karena mungkin sempat ya berbincang-bincang juga gue dengan Bapak Pudin. Kayaknya kita bakal tabrak-tabrakan nih. Dan emang terjadi di area Kalahari. Itu mereka berjumpa juga serta JRC yang emang gue rasa dari drop point mereka juga tuh masih bakalan sama di area Santa Catarina. Kalau semisalkan zona masih ada di area sini atau masih nggak terlalu jauh dari area Santa Catarina, mereka belum mau melakukan split positioning karena sejatinya mereka tuh masih aman. Ngapain mereka terburu-buru masuk? Karena masih bisa aja kayak dari tim lain untuk masuk ke arahnya. Terbukti ini ada Onyx yang udah langsung coba nge-press ke arah Madora Prime. Justru yang dirugikan ini adalah dari tim JRC kalau misalkan mereka tidak memiliki cara lain untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, dan Madora Prime memilih arah ke sebelah kiri kalau kita ngelihat menuju ke sudut zona ini untuk bertahan di area pinggiran zona, dan dari Madora Prime menghindari tim Onyx Olympus. JRC masih berada di area pinggiran zona, dan kalau tadi kita ngelihat perputaran zonanya seperti apa, yang menarik ini di area sebelah kiri, area Foundation, area The Maze, bahkan sampai ke area Mamut di sebelah atasnya ini masih cukup kosong. Hanya ada pergerakan dari tim Island of Gods yang kalau menurut gue seharusnya mereka cukup free untuk bergerak lurus masuk ke dalam zona selanjutnya, bahkan sampai ke area command post mereka mau lurus pun seharusnya masih cukup aman. Masih bukan cukup aman, emang udah bener-bener aman karena di area desa juga dari anak-anak akses itu nggak ada gangguan. Ini Bigan, sudah kita lihat ada standing untuk round pertama, rupanya gap point untuk peringkat 1 sampai dengan 5 bener-bener nggak terlalu jauh loh. Dari Onyx mengumpulkan 17 poin, Eko ada 16, Ses Alpine dengan 14 sama dengan GPX. Ini artinya mereka masih bisa saling kejar-kejaran dan bahkan menumbangkan satu sama lain pasti bakalan terjadi. Kayak contohnya GPX, dan juga kalau nggak salah ada satu player daripada Iko Esports yang emang udah ke notice serta di area yang bener-bener rawan menurut gua, karena sejatinya ini pasti bakal ikut dari Aura. Apalagi kalau Aura itu udah notice di depan sana udah fight besar-besaran, mereka pasti bakal join to party, menjadi third party. Serta ada GPX nih pelan-pelan juga memberikan pressure demi sedikit. Iya, yang ngomongin soal positioning dari tim GPX itu sendiri, mereka masih ada di area dalam zona selanjutnya. Yang tidak mereka miliki adalah compound yang bisa mereka pertahankan. Mungkin mereka bisa bertahan dengan grounding yang mereka miliki beserta dengan beberapa glue yang mereka miliki juga. Tapi ingat, ini adalah area terbuka. Glue yang lu miliki bukanlah sebuah compound permanen, dan catatan untuk tim GPX itu sendiri adalah dia harus punya sebuah compound. Mereka sudah berada di dalam zona, tinggal caranya gimana mereka bisa bertahan di compound yang mereka pilih, dan tinggal gimana caranya mereka bisa mempertahankan area tersebut dan bertahan dari gempuran-gempuran dari arah manapun yang masuk. Salah satunya Eko Esports mungkin, ataupun tim-tim yang lain yang bakal masuk menuju ke arah mereka. Tidak menutup kemungkinan arah pergerakan dari First Riders pun bisa ke area dari tim GPX itu sendiri. Ya gua rasa dari GPX mereka emang harus benar-benar berpikir cepat Bigan ya. Selain dia memikirkan zona ini bakalan kemana berikutnya, mereka juga harus memikirkan musuh bakal natakin mereka apa enggak. Karena kalau kita lihat dari segi pergerakan mereka itu tentunya ada di circle tengah-tengah dari dua orang atau dua tim yang ada di depan mereka. Ada First Riders yang sempat tadi udah bilang juga di notice, Eko juga sama. Mungkin dia bisa lepas ya dari Eko atau bahkan dari First Riders-nya, tapi enggak dengan Aura. Aura tentunya udah matang banget, apalagi JRC yang kalau gua rasa mereka udah benar-benar ketemu lagi nih sama teman-teman Ses di area desap. Yap, sudah ada suara tembakan yang dikeluarkan, tetapi ini masih cukup jauh untuk melakukan komit dari tim Ses Alpha yang itu sendiri. Mengingat
mereka memiliki poin maksimal di game sebelumnya. Mereka harus bisa memanfaatkan gap yang mereka miliki terhadap tim yang lain supaya tidak terkejar. At least mereka bisa menjauhkan dengan point placement yang bakal mereka kuasai. Cukup pasif dari mid to the late game sejauh ini. Setiap tim juga memiliki areanya masing-masing. Kalau kita lihat di minimap kita, bahkan di sana juga masih ada Onyx Olympus yang masih berada di pinggiran. GRC Aphrodite tiba-tiba yang berada di area pinggiran, paling pinggir tadi. Sekarang mereka sudah ada di area tengah zona, bahkan di area antara tadi itu jalanan antara Refinery dan juga Desap. Di sana salah satu akses jalan menuju ke area command post. Masuk menuju daerah command post, dan juga tentunya kan Aura yang tadi emang udah stay along di sana tentunya sangat diuntungkan dari segi zona. Mereka tuh tinggal gerak dikit aja udah dapat zona. Berbeda dengan tim-tim lain yang mereka harus try hard banget. Contoh juga dari GPX, di mana si Devito udah merasakan beberapa pressure. Wah, ini kemungkinan yang baru aja gua bilang. Cuma saja terjadi sebaliknya. Kalau gua bilang tadi First Riders-nya bisa aja gerak ke arah tim GPX, ini justru GPX-nya bergerak ke area dari pertahanan First Riders itu sendiri. Cuma ini yang gua notice dari tadi adalah GPX harus memiliki sebuah compound untuk mereka pertahankan dan menahan gempuran dari segala arah. Yang mereka pilih adalah area Refinery yang notabene kalau misalkan lu dari area GPX tadi ke Refinery itu bener-bener tebing yang curam dan tidak ada compound lagi di area sana kecuali pohon-pohon kaktus yang berdiri yang tidak bisa dihancurkan, tapi ya itu area yang cukup sempit. Menurut gua jadi satu resiko cukup besar ketika lu berpindah ke arah sana, mengingat di sini juga ada First Rider sebagai penguasa tetap dari Refinery, sehingga dari GPX harus menciptakan 2 orang saja. 2 orang tersisa tentunya benar-benar mengurangi untuk power mereka ya. Karena sejauh ini kalau nggak salah masih ada 38 orang yang bertahan hidup Bigan. 10 tim tentunya di circle yang udah kita lihat circle ketiga. Udah menyusut juga, bahkan GPX masih di luar. Sangat sulit untuk bergerak masuk. Pilihan mereka itu yang pertama adalah harus natakin, dan yang kedua caranya kita lepas dari sini itu gimana. Selain dia bertahan dari tembakan musuh, dia juga harus merasakan tentunya timah-timah panas, serta ada damage dari circle yang emang benar-benar mendistraksi terjadi Biga. Ini menjadi mimpi buruk untuk tim GPX tentunya, dan bakal jadi sebuah kebangkitan untuk First Riders aktif di atas angin, hitam di atas putih. First Riders sedang memberikan pressure ke arah tim dari GPX yang mana Ektindir sudah sangat-sangat terkunci pergerakannya. Sulit bahkan berpisah dengan satu rekannya di sana, seorang Justin yang masih bertahan di balik sebuah glue wall. Ikal masih saja tetap menahan pergerakan 2 orang dari tim GPX, sehingga GPX kali ini punya 2 PR sekaligus. Dia harus nahan damage dari zona, dia juga harus nahan tembakan dari arah depan. Bahkan kali ini Lozi yang berhasil mendapatkan 1 orang dari tim GPX, sehingga kali ini Ektindir mau tidak mau dia hanya bisa berperang dengan zona dan harus tereliminasi cepat atau lambat. Seperti makan buah si malakama ya. Apa Bergerak maju salah, nahan kegigit zona, alhasil dia pun harus tereliminasi. Menjadi angin segar bagi First Riders karena sudah tidak ada lagi gangguan di belakang ya. Kecuali kalau mereka pengen bergerak maju sedikit aja karena depan tebing sana itu menjadi satu malapetaka karena ada Aura. Tetapi di sisi lain bikin terjadi perang antara Bonafide dan juga Ses. Iya, suara tembakan bahkan glue wall sebagai pertahanan pun sudah mulai dikeluarkan. Satu flash freeze connect ke arah Bocil, memberikan efek slow terhadap pergerakan dari seorang Bocil itu sendiri, tapi tidak menurunkan agresivitasnya. Sementara di arah belakang sana sudah ada 1 orang dari tim Bonafide yang tertembak cukup deras. Beberapa glue wall dipasang untuk menutup akses dari tim Ses, tetapi kali ini glue wall sudah mulai dihancurkan. Bahkan sudah ada bank berhasil ditumbangkan juga bersama usaha Black juga terkena down. Hanya menyisakan 1 orang saja. Raga yang tersisa, 1 orang cepat diselamatkan. Kedai pun berhasil dibalaskan karena Jafra dari tembakan kejauhan. Bocil pun sudah terkena tembakan yang cukup menyakitkan. Sementara Onyx Olympus harusnya mendengar suara tembakan yang diberikan oleh tim dari Chess Alpha Inc. 2 orang tersisa dari tim Bonafide kali ini masih berupaya untuk bertahan, dan rupanya masih ada 1 granat yang masuk. Rupanya itu hanya membutakan, seperti hati yang sudah sangat-sangat tidak bisa diharapkan. Terbutakan dan tidak bisa membuka hati kembali. Terbutakan dan tersulitkan anak-anak daripada Bonafide. Belum lepas daripada asas kedatangan lagi, yaitu ada Onyx yang bakal coba untuk jatuh pack, dan bahkan di sisi lain Bigan ada Island of God-nya juga harus terjatuh, tetapi Bigan masih pecah. B-nya tumbang oleh Flash Freeze juga, serta Ses di sisi lain ada First Riders Exilip-nya pun tumbang, dan kali ini Onyx masih bertahan dengan 3 player Bonafide juga menyusul di peringkat ke-7 kali ini. Yap, Onyx Olympus yang rupanya tadi sempat bisa saja join sebagai third party
Rupanya mereka punya PR yang lain. Mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Begitu pun dengan Madora Prime. Ada juga Eco Esports bersama dengan tim dari Aura Ignite seharusnya. Yang rupanya dari tim Aura Ignite itu sendiri sudah mulai bergerak berlari menuju ke arah yang lain. Meninggalkan Madora Prime dan juga Eco Esports yang sebetulnya dari kedua tim ini masih bisa sama-sama untuk saling menghindari. Tetapi di notification kita melihat sudah ada Aimgat berhasil mendapatkan. Bahkan rupanya Eki dan juga Surya juga harus terendingkan. Dan Adrian harus ditumbangkan balas. Tetapi rupanya Aura Ignite-nya yang rata. Ame-ame belalang kupu-kupu. Ngeras rame-rame lah kok malah turun. Aduh, turun secepat itu. Tetapi bikin banget di sini juga masih ada Eco Esports dan juga Madora Prime yang boleh bersikuan dan dengan cepatnya tidak sampai 10 detik. Madora Prime tumbang juga di tangan Eco Esports. Yap, ini dia 3 tim yang tersisa. Masih ada Eco Esports dan juga Onyx Olympus. Begitupun dengan SES Alpha Inc. 3 tim yang masih cukup konsisten di 3 besar. Akankah ini menjadi sejarah baru? Akankah ini menjadi catatan baru? Karena di late game masih dengan tim yang sama dari 2 tim berbeda. Sama lagi kali ini, bedanya masih ada Eko yang bakal menunjukkan rupanya kali ini daripada memberikan pressure skala depan. 3 orang dari SES masih ada satu kompan. Ini menjadi sangat riskan Bigan, karena yang kita ketahui satu player daripada Eko ada grenadernya, yaitu si Dudes yang udah sangat berbahaya. Tetapi bahkan Kedai sudah bakal sungkokang saat 9 ke arah depan, kepalanya pun copot dan kali ini Dudes menjadi eksekutornya. Iya, headshot cepat diberikan dan menjadi delay time untuk SES Alpha Inc. Tentunya harus melakukan reviving. Mereka juga harus melakukan medikasi kembali. Sementara satu Skyler tadi sempat connect ke arah pertahanan dari tim Eco Esports yang sejauh ini mereka sudah mengantongi 7 poin eliminasi dan fight akan segera terjadi. SES Alpha Inc. menjadi tim yang sangat-sangat terjepit. Sementara Onyx Olympus bakal memanfaatkan satu buah grounding di sana. Jojo terjatuh karena zona cukup menyakitkan, tapi granat sempat connect, tetapi rupanya harus terjatuh karena zonanya sangat menyakitkan seperti kata-kata mantan. Siksi aja masuk juga bahkan sampai ke eliminasi. Dan rupanya Onyx Olympus kesulitan, tetapi kali ini Boya didapatkan oleh Onyx Olympus. Tulis lagu dengan tinta hitam atau tinta putih